kalau Play to Earn punya history crash di tahun 2022, kenapa ya ekosistem Web3 gaming itu justru makin berkembang di masa sekarang? Ini bukan tren baru ya, tapi ada yang berubah secara fundamental nih. Dulu, pemain itu beli item di game, tapi item itu milik perusahaan game, bukan milik lo. Kalau server ditutup, semua hilang. Web3 gaming ini beda nih bos. Dengan teknologi blockchain, di mana setiap aset di dalam game, token, NFT, karakter ini benar-benar milik lo di dompet digital. Karena ada di blockchain, aset ini bisa dijual, dipindahkan, atau diperdagangkan di marketplace luar game. Satu hal nih yang nggak bisa dilakukan game konvensional. Tapi ingat gengs, nilai dan kegunaan aset itu tetap bergantung nih keberlangsungan ekosistem gamenya. Lalu gimana nih cara kerjanya? Nah, di game Web3 ada 3 mekanisme utama untuk dapat penghasilan. 1. Cash dan kompetisi. Selesaikan misi atau menang turnamen, dapat reward token. 2. Trading aset, jual karakter, item atau NFT, nilainya ditentukan oleh pasar. 3. Marketplace. Berdagang sumber daya in-game di platform yang terhubung ke blockchain. Dan aset-aset ini tuh berjalan ya di jaringan seperti Polygon, Solana, dan Ronin yang memungkinkan transaksi cepat dan juga murah. Nah, sekarang siapa nih pemain utamanya di tahun 2026? Pertama, Axie Infinity Origin. Battle strategi dengan ekosistem token yang sudah matang berjalan di Ronin Network. Kedua, Pixel. Game farming di Ronin dengan mekanisme crafting dan juga perdagangan lahan secara virtual atau online. Ketiga, Sunflower Land. Farming di ekosistem Polygon dengan ekonomi sumber daya yang solid dan juga marketplace yang aktif. Keempat, Gods Unchained, di mana game kartu strategi yang setiap kartunya itu adalah NFT ya, yang unik bisa dijual di marketplace dan berjalan di Immutable X. Kelima, Farmerton. Game casual di jaringan Ton di Telegram dengan mekanisme macro earning yang mudah untuk diakses penggunanya. Dan yang menarik, game-game ini tuh masing-masing punya tokennya sendiri ya. Misalnya SLP atau AXS untuk game Axie Infinity dan juga Crypto Gods untuk game Gods Unchained. Tapi ini yang paling penting untuk lo pahami ya, Web3 gaming itu bukan mesin uang otomatis. Jadi penghasilan di sini itu bergantung pada 3 faktor. Keterampilan bermain, waktu yang lo investasikan, dan kondisi pasar aset digital yang fluktuatif. Dan ada satu resiko nih yang sering dilewatin tentang keamanan dompet digital. So, gunakan Flash Wallet terpisah untuk aktivitas gaming, bukan dompet utama lo. Nah, kalau ada nih yang minta seed phrase lo dengan alasan apapun, jangan dikasih. Itu penipuan, scam bos. Selain itu, meskipun secara teknis aset tetap tersimpan di wallet meski server game tutup, tanpa ekosistem yang aktif, nilai guna dan juga likuiditas aset itu bisa turun drastis atau bahkan hilang. Frameworknya sederhana ya, pahami gamenya dulu, pahami juga tokenomics-nya. Pertanyaan gue buat lo adalah, dari 5 game yang gue bahas tadi, mana nih yang bikin lo penasaran dan tertarik untuk coba? Langsung aja tulis di kolom komentar. Oh iya, dan yang selalu Didak sampaikan, ini bukan ajakan untuk beli atau jual aset ya. Selalu lakukan your atau do your own research, dan sampai jumpa di video edukasi di Cryptopedia selanjutnya. Hasta la vista, obrigado, ciao.